Tarbiyatul Thalibin, semuanya yang saya banggakan, Umi beserta keluarga besar At-Thalibiyah yang saya banggakan juga, jajaran Dewan Asatid baik ustadz maupun ustadzah, semuanya yang saya banggakan, para santri putra putri yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah bisa bareng dengan anak-anaknya masuk ke dalam surga. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Yang pertama dan yang utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah melanjutkan haflah akhirus sana. Mungkin ini sampai jam 1 karena penampilan anak masih banyak juga, tapi saya minta sama ustadzah supaya ada semacam pemotongan waktu ya, karena kita lihat waktunya juga nanti habis zuhur kita mau ada acara pengajian umum sekaligus haflah akhirus sana sekaligus pengajian rutin kemiswakian yang insyaallah akan dihadiri oleh beliau Kiai Haji Yusuf Khudori dari Magelang. Beliau mungkin jam 12 baru meluncur dari Kendal karena acara di Kendal, terus jam 12 mungkin insyaallah sekitar jam 3 mungkin nyampe di tengah-tengah kita. Sekaligus kami dari pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Thalibin, ini saya sampaikan ucapan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu suksesi atau terselenggaranya Pondok Pesantren Tarbiyatul Thalibin dari awal sampai sekarang ini. Alhamdulillah kemajuannya luar biasa dan sekaligus kepercayaan masyarakat itu luar biasa. Contoh yang daftar sampai saat ini aja sudah ratusan, sehingga panjenengan nek mau mendaftarkan anaknya itu harus secepat-cepatnya, sebab nanti kalau kuota sudah kami tutup berarti sudah tidak bisa daftar. Ini sehingga saya sampaikan secepatnya untuk nek panjenengan mau mendaftarkan anak, keluarga atau tetangga, monggo secepatnya, karena kami terus terang saja persoalannya kuota terbatas sesuai dengan kadar kemampuan tempat kami. Asramanya juga harus cukup, kamar mandinya juga harus nambah, kelasnya harus nambah. Ini yang jadi persoalan. Dan sekaligus kami dari pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Thalibin, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Dewan Asatid, baik ustadz-ustadzah yang luar biasa gigih di dalam mendidik putra putri panjenengan. Walaupun yang namanya manusia tidak ada kesempurnaan, masih banyak kekurangan. Kayak contoh anak-anak tidak langsung naik kelas, ini persoalan kelas juga itu tergantung kadar kemampuan anak panjenengan. Kami tidak melihat kedekatan atau apapun, tetap kami punya data bahwa ini harus naik, ini tidak, itu karena demi putra putri panjenengan. Terus kami ucapkan terima kasih kepada semua komponen yang telah membantu kegiatan di Pondok Pesantren Tarbiyatul Thalibin, baik itu pengajian rutin, pengajian-pengajian yang sifatnya umum kayak kepanitiaan yang begitu gigih, keamanan ditopang oleh para banser-banser. Ini dari awal sampai sekarang alhamdulillah masih eksis. Mudah-mudahan semuanya yang andil di Pondok Pesantren Tarbiyatul Thalibin diberi keberkahan oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah dunia hatta akhirah. Amin Allahumma. Sekaligus kami dari pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Thalibin, saya sampaikan kepada wali santri
insya Allah setelah haflah ini tidak ada libur. Liburnya insya Allah tanggal 22 Ramadan, jadi nggak libur ya. 22 Ramadan sampai tanggal 1 Zulqa'dah, suwe ya, sampai bulan Zulqa'dah, bulan Apit, tanggal 1 Zulqa'dah itu anak-anak yang baru yang lama itu masuk tanggal 1 Zulqa'dah. Tapi kalau yang baru itu berangkatnya tanggal 8. Jadi 8 hari setelah anak lama berangkat itu nggak bareng. Nanti yang sudah pada daftar itu persiapan berangkatnya tanggal 8 Zulqa'dah. Dan itu kenapa kami tanggal 8? Karena tanggal 8 itu ada Kemis Wage ya. Jadi sebelum Kemis Wage, tetapi Kemis Wage itu nggak ada, saya liburkan, ketemunya Kemis Wage ke depan Zulhijjah tanggal 7 Zulhijjah pan bada haji we Kemis Wagean berjalan, berarti di bulan Syawal Apit kosong, nanti adanya Zulhijjah sekaligus wali santri 37 hari nemoni anak, berarti selama hampir 40 hari orang tua tidak bisa ketemu anaknya. Angger sampean siap, sing ora siap ya aja pumpung durung. Soalnya biasa kalau misalkan baru seminggu, setengah bulan, 10 hari ditiliki bocah kayong hebat gebet. Kadang anak maning wong tuane sing hebat gebet. Jadi ini kami programkan seperti itu. Dan sekaligus saya umumkan kaitan dengan beasiswa. Kriteria beasiswa atau pemberian beasiswa bagi santri. Pertama, 1, berprestasi bidang akademik maupun non akademik. A, ranking paralel kelas baik pondok SMP maupun MA, beasiswa bebas syahriah selama 1 tahun. B, juara lomba akademik atau non akademik tingkat kabupaten, beasiswa bebas syahriah selama 1 tahun. C, juara lomba akademik atau non akademik tingkat provinsi, beasiswa bebas syahriah selama 2 tahun. D, juara lomba akademik atau non akademik tingkat nasional, beasiswa bebas syahriah selama di pondok pesantren Tarbiyatul Thalibin. Bebas sampai kuliah pun bebas. 2, masa pemberian beasiswa berlaku sesuai kriteria prestasi yang diperoleh. 3, apabila santri tidak bisa mempertahankan prestasinya, maka secara otomatis beasiswa akan dicabut kembali dan orang tua atau wali santri tersebut wajib membayar biaya syahriah seperti biasanya. 4, apabila santri yang berprestasi tapi melanggar poin di pesantren lebih dari 50% atau 50% atau lebih, maka beasiswanya langsung dicabut. Jadi santri kalau sudah beasiswa juga harus hati-hati. Sekarang langsung saya umumkan, ini beasiswa untuk anak-anak ya, sekaligus orang tuanya yang anaknya saya minta yang dapat beasiswa atau yang mampu mempertahankan beasiswa, saya minta untuk maju ke depan beserta orang tuanya. Pertama, Naila Melati Wahyuning Tias, supaya cepat naik panggung karena waktunya sudah mepet ya. Terus
dengan orang tuanya atau yang mewakili. 2, Alfan Azhar Halwani. Alfan, ayo sini Fan. Kang Heron maju ke depan. Heron, ya sini, jadi sama orang tuanya. Terus Zidan Maulana. Ini di pesantren. Isma Ainur Rahmah. Supaya maju. Isma Ainur Rahmah. Terus 4, Bilqis Nazwa Afiantika. Salaf Ela Rosiana. Takhusus Linda Afifatul Maghfirah. SMP kelas 7 Ashifa Aulia M. Kelas 8 Zalfa Anissa. Kelas 9 SMP Zidan Maulana sudah ya, enggak SMP ya. Terus Madrasah Aliyah kelas 10 Muhammad Ishak Adiwijaya. Kelas 11 MA Madrasah Aliyah Farah Khairun Nisa. Disiapkan piala atau hadiahnya. Sekaligus ini saya umumkan untuk pesantren, pondok pesantren Naila Melati Wahyuning Tias ini bertahan. Berarti tahun kemarin juga sudah beasiswa, tahun ini tetap beasiswa. Bahkan aliyahnya juga luar biasa. Hanya tidak bisa double ya, tapi tetap ini di aliyahnya juga ada yang lain, Mbak Farah. Terus Alfan Azhar Halwani, ini juga santri yang berprestasi dan bertahan. Ini Mas bertahan ya, tidak menurun. Terus Isma Ainur Rahmah, ini menggantikan Mbak Bulan. Mbak Bulan dulu tahun kemarin itu berprestasi ya, mendapatkan ranking 1 di pesantren, tapi ini digantikan oleh Isma Ainur Rahmah. Terus Bilqis Nazwa Afiantika, ini baru. Terus yang salaf juga baru, Ela Rosiana, Mbak Linda Afifatul Maghfirah juga baru. Di SMP Ashifa Aulia M, ini SMP kelas 7 ya, baru. Terus kelas 8 Zalfa Anissa, ini menggantikan Ikhan Hadi Subhan. Ikhan kurang mampu mempertahankan prestasinya sehingga diselip sama Zalfa Anissa. Terus Mas Zidan Maulana ini juga menggantikan posisi Mas Alfan Azhar. Alfan ini bagus ya, cuman karena sudah dapat prestasi beasiswa di pesantren, maka beasiswa di sekolah masuk ke Mas Zidan Maulana. Muhammad Ishak Adiwijaya ini alhamdulillah selalu bertahan. Ishak berarti setiap tahun bertahan. Terus Farah Khairun Nisa ini menggantikan Mbak Naila. Karena Naila prestasi juga bagus, pertahankan, tapi karena tidak double ya, sehingga untuk Mbak Farah, karena Farah juga mampu untuk itu. Terus yang menurun juga Mas Faizal Masdian, itu turun prestasinya. Faizal Masdian dari Mopok. Terus kalau Rehan Jauzi Fanani itu
berprestasi di lomba tingkat kabupaten, karena tingkat kabupaten punya beasiswa 1 tahun, berarti mulai ajaran baru, mulai bulan Syawal itu bayar kembali, ya, syahriahnya bayar kembali. Terus Noval Abdillah juga dulu berprestasi, dia ikut lomba tapi tingkat kabupaten, sehingga karena ini tidak ada lomba tingkat kabupaten atau tidak mengikuti, maka dengan sendirinya Noval Abdillah dari Purbalingga itu bayar kembali mulai Syawal, ya. Ini apa namanya, saksikan anak-anak yang berprestasi di pondok pesantren Tarbiyatul Thalibin. Pertama kelas 1 diberikan kepada Bilqis Nazwa Afiantika, maju. Orang tuanya Bilqis ada? Ya kalau enggak juga enggak apa-apa. Nih Mbak Bilqis, ya, hadiah kelas 1, ya, pegang prestasinya, pertahankan, bebas biaya syahriah selama setahun, ya dia ya, maning, ya. Kelas 2 diraih oleh Isma Ainur Rahmah, Sokasari ya, Isma, bapaknya mana? Ustadz Iqbal, iya ya, Iqbal, Ustadz Sufyan Ats-Tsauri. Prestasi, pertahankan Mbak Isma, bagus, tahun depan harus mampu mempertahankan ini. Banggakan orang tua dan gurumu, ya. Kelas 3 diberikan kepada Alfan Azhar Alwani, pertahankan ya kan, lalu pertahankan kayak ini, ya, pertahankan. Kelas 4 diberikan kepada Naila Melati Wahyuning Tias, pertahankan ya Naila, kamu mampu, pertahankan. Untuk kelas takhasus diberikan kepada Linda Afifatul Maghfirah, dipertahankan di, ya. Untuk kelas salaf diberikan kepada Ella Rosiana, Ella Rosiana, ya. Kalau yang SMP atau MA ya, pialanya sudah menerima, berarti tinggal hadiahnya. Pertama, Asyifa Aulia M binti Kang Slamet, ya, pertahankan ya, depan berarti ini syahriah 1 tahun gratis. Terus Zalfa Anisa, pertahankan. Zidan Maulana, pertahankan ya Dan, tambah prestasi, tingkatkan. Terus Muhammad Ishak Adiwijaya, pertahankan hak, jangan sampai turun, sampai kuliah ya. Terus terakhir Mbak Farah Khairun Nisa, ya, wis, Ustaz Ikhwan, oh ya. Terima kasih, saya bangga sama kalian, anak-anak yang berprestasi ya. Mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa mengikuti, amin Allahumma. Ya barangkali kalau nggak lewat paralel, itu barangkali lewat lomba-lomba
mudah-mudahan bisa, amin Allahumma. Itu saja. Om mau foto bersama ya, anak-anak yang berprestasi ini foto bersama, monggo ditunjukkan ininya. Nah, ya monggo semuanya dipersilahkan turun. Oke, selamat pada wali-wali santri. Tepuk tangan semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, acara ini nanti dilanjut, tetapi saya minta sama Ustadz supaya maksimal jam 1 harus sudah beres, karena harus ada makan siang. Nanti semuanya baik wali santri ya sudah disiapkan makan siang. Di majelis ada, di SMP ada, bisa di belakang ada berapa? Oh, di belakang ada 2 itu SMP, terus di belakang di Putri juga sudah disiapkan. Pokoknya jangan nggak makan, monggo. Dan saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, kaitan dengan pendidikan pesantren ini, insya Allah saya mulai membuka pendaftaran itu ya. Saya minta dimaksimalkan, kalau misalkan mau daftar secepatnya. Sekali lagi nih saya sampaikan, kemarin alhamdulillah Ustadz Karim bawa dari Kramat 26 sudah dikoordinir. Kalau kayak Kramat dikoordinir Ustadz Karim, terus kayak Pak Kembaran biasanya dikoordinir Ustadz Ali, terus kayak di Kuta Bawah ada yang koordinir, terus Kang Kusen koordinir Purbalingga. Jadi sudah ada semua ya. Kalau yang nggak ada yang koordinir berangkat sendiri boleh, kami juga nggak masalah. Jadi itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini waktunya sudah cukup siang, tetapi saya minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, tolong nanti kalau selesai makan siang disiapkan nih, jangan khawatir. Pokoknya kami sebagai panitia walaupun masih sangat banyak kekurangan, nanti mulai jam 1:30 itu pengajian kita mulai. Kalau sudah makan, sholat, tolong kumpul kembali di sini untuk pengajian. Dan sekaligus barangkali wali santri yang mau nginep, nanti malam juga dihibur dengan kegiatan hadroh ya. Terus penampilan anak-anak termasuk khas Tarbiyatul Thalibin adalah wayang santri nanti malam. Terus hadroh dan gambus, insyaallah vokal kita undang dari Jakarta, mudah-mudahan tidak ada halangan. Habib Soleh bin Idrus Al-Habsyi dari Jakarta didampingi Habib Ali bin Husain Al-Attas dari Pemalang. Dan hadrohnya nanti double, dari At-Thalibin juga tampil, nanti ditambah Al-Muhibbin, ditambah Al-Hubbi, ditambah At-Thalibiyah. Jadi nanti malam silahkan untuk menghibur, dan waktunya bisa sampai jam 1 malam karena besok habis subuh ya, bisa jadi anak-anak tidak ada kegiatan, istirahat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekaligus saya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Thalibin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami. Dan saya sampaikan kepada wali santri kaitan dengan sahriyah, tolong nanti kalau puasa panjenengan mau anaknya diajak pulang, itu sahriyahnya wajib lunas. Jadi kami motong hanya 1 bulan, berarti 11 bulan itu wajib lunas. Karena kami sebagai pengelola ada sisa, ada apa untuk pembangunan pondok ini, alhamdulillah berjalan. Saya akhiri, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.